Halo, apa kabar pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat dan gembira ya. Nah, kali ini ada topik yang menarik yang akan kita bahas, yaitu topik tentang bagaimana netizen Indonesia ini dikenal sebagai kelompok pengguna media sosial yang sangat terampil, sangat piawai, canggih gitu ya, melacak jejak digital dari seseorang atau umumnya para tokoh masyarakat yang dalam dunia jurnalisme investigatif disebut sebagai OSIN atau Open Source Intelligence. Nah, OSIN ini atau kemampuan melacak jejak digital ini makin populer belakangan ini ya. Gara-gara ya apalagi kalau ada seorang tokoh yakni Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep dan istrinya yang waktu berangkat ke Amerika itu posting konten ya, fotonya sederhana ya, menurut saya sederhana ya, ada foto sedang di dalam sebuah pesawat jadi kelihatan jendela pesawatnya saja. Nah, tapi ya dasar netizen di Indonesia ya, dari selembar pesawat itu kemudian merembet kemana-mana ya, sampai netizen itu tahu ini jenis pesawat apa, kapan berangkatnya, dari mana, dan seterusnya. Nah, inilah kemampuan melacak jejak itu dalam dunia jurnalisme disebut sebagai metode OSIN. Ya. Apa sebenarnya OSIN ini? Barang apa sih ini OSIN ya? Ini bukan nama serial dari Jepang yang pernah populer di televisi waktu itu. Bukan, ini suatu hal yang berbeda. Dan mengapa OSIN menjadi salah satu alat yang penting atau metode yang sangat populer, terutama di era digital seperti sekarang. Bagaimana sebetulnya sejarah OSIN di dunia jurnalistik dan apa saja kelebihan dan tantangannya? Kita bahas setelah ini. OSIN atau Open Source Intelligence adalah metode pengumpulan dan analisis informasi dari sumber-sumber yang terbuka untuk umum. Artinya siapa saja bisa mengaksesnya. Nah, di kalangan media, OSIN merujuk pada penggunaan data publik yang tersedia. Seperti apa? Seperti ada artikel, ada konten di blog, konten di media sosial, laporan pemerintah yang sudah dipublikasikan, dan sebagainya. Nah, OSIN telah menjadi metode yang sangat penting bagi para wartawan, terutama dengan berkembangnya internet dan media sosial. Mengapa? Ya karena dengan OSIN, wartawan bisa mengakses berbagai sumber informasi dengan mudah, mengumpulkan data, melakukan verifikasi fakta, dan kemudian menyusun narasi investigatif yang kuat. Bagaimana asal mulanya OSIN ini? Jadi OSIN ini dulunya lebih dikenal dalam lingkup militer dan badan intelijen, di mana informasi publik yang digunakan itu untuk mendukung keperluan operasi mereka. Nah, namun seiring berkembangnya teknologi, terutama ya di akhir tahun 90-an atau awal 2000-an, media dan para wartawan mulai mengadopsi metode OSIN ini. Salah satu contoh terkenal ya bagaimana wartawan memakai OSIN adalah investigasi Panama Papers yang dilakukan oleh International Consortium of Investigative Journalists atau ICIJ. Nah, ini menunjukkan bagaimana OSIN dapat digunakan untuk menganalisis dan menghubungkan data yang tersedia secara publik dengan informasi yang dulunya dirahasiakan. Nah, ini untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Panama Papers. Panama Papers adalah dokumen rahasia yang berisi informasi keuangan dari lebih dari 200.000 entitas di seluruh dunia. Jadi ada akun persorangan, akun organisasi, akun perusahaan, dan sebagainya. Nah, dokumen Panama ini atau Panama Papers ini bocor pada tahun 2016. Ya, dari bocoran ini terungkap keterlibatan sejumlah tokoh penting dalam pemerintahan di berbagai negara, tentu saja termasuk di Indonesia.
Juga orang-orang kaya yang dicurigai menyembunyikan asetnya di luar negeri, ya melalui perusahaan cangkang di sebuah pulau yang terpencil sana. Nah, salah satu organisasi yang paling dikenal dalam penggunaan OSINT namanya Bellingcat. Ya, mereka ini pernah berhasil mengidentifikasi pelaku penembakan pesawat Malaysia Airlines MH17 di perbatasan Ukraina, ya di wilayah yang waktu itu dikuasai oleh pendukung Rusia ya pada tahun 2014 hanya dengan menggunakan data publik. Mereka si Bellingcat ini melacak jejak digital dari mana-mana termasuk konten di media sosial, video dan foto untuk mengungkapkan asal-usul sistem rudal yang digunakan untuk menembak jatuh pesawat MH17 milik Malaysia. Ada contoh lain, ini investigasi terhadap pergerakan militer Rusia di Suriah, di mana wartawan menggunakan foto-foto satelit dan media sosial untuk mengidentifikasi di mana sebetulnya lokasi pergerakan militer itu dan aktivitas militernya seperti apa. Nah, jadi pertanyaan apa sih sebetulnya kelebihan OSINT khususnya untuk mendukung kerja-kerja kewartawanan? Ada beberapa. Yang pertama, tentu saja adalah soal aksesibilitas dan kecepatan. Berkat OSINT, wartawan dapat dengan cepat mengumpulkan dan menganalisis data tanpa memerlukan akses khusus. Selain itu, volume dan keanekaragaman data yang bisa diakses melalui OSINT memungkinkan para jurnalis mendapatkan sudut pandang yang lebih kaya dan beragam. Ada juga keuntungan dalam hal verifikasi dan uji ulang sumber, di mana data yang tersedia, yang didapatkan, dikumpulkan itu bisa diperiksa silang dengan sumber lain untuk memastikan akurasinya. Yang tidak kalah penting, OSINT memanfaatkan apa yang namanya atau disebut sebagai urun daya atau crowdsourcing untuk memperkuat proses investigasi dengan informasi dari publik dari sumber yang terbuka. Namun dengan segala kelebihan itu, OSINT sebetulnya bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah soal akurasi dan timbulnya risiko misinformasi. Ya, karena tidak semua informasi publik itu sebetulnya bisa diandalkan. Ya, banyak konten-konten menyesatkan di media sosial. Ya, mungkin ada orang yang mengunggah foto atau video yang seolah-olah adalah peristiwa yang berkaitan dengan satu kejadian di satu tempat, padahal itu ternyata kejadian di tempat lain, gitu ya. Atau mungkin soal tanggalnya, dikira sebuah peristiwa baru, padahal itu peristiwa berpuluh tahun yang lalu. Nah, selain itu, jumlah data yang terlalu banyak bisa membuat wartawan kewalahan, yang bisa membuat arah investigasi ini jadi tidak fokus. Ya, karena sumbernya banyak sekali, dari media sosial aja kan jumlah konten yang diproduksi setiap hari kan banyak. Tantangan terbesarnya adalah memilih data yang relevan, data yang sifatnya sampah dan penting itu ya agak susah gitu ya. Kemudian ada keterbatasan lain, yaitu OSINT hanya bisa mengakses data yang tersedia atau terbuka secara publik, tidak termasuk informasi rahasia. Sehingga akibatnya ada kemungkinan proses investigasi bisa menemui jalan buntu. Ya, karena ada data atau informasi yang tidak bisa diakses. Jangan lupa ada masalah atau isu privasi dan etika dalam mengumpulkan data dari sumber terbuka, terutama dari media sosial. Nah, oleh sebab itu, para wartawan dan media tidak disarankan mengungkapkan data pribadi yang diperoleh dengan OSINT. Apalagi jika data tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan publik. Contohnya misalnya kalau wartawan sedang menyelidiki kasus korupsi seorang pejabat dan dalam pengumpulan data itu mereka menemukan misalnya ada data kesehatan pribadi si pejabat tersebut. Nah, itu sesuatu yang menyangkut privasi, data pribadi ya tidak perlu diungkapkan karena tidak mungkin tidak berhubungan dengan
kasus korupsi yang diselidiki. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan oleh media atau wartawan untuk memaksimalkan penggunaan OSIN? Yang pertama, verifikasi dan validasi data menjadi sangat penting. Ya, jangan pernah langsung mempublikasikan informasi tanpa dicek and recheck, verifikasi, uji silang, dan seterusnya. Publikasi yang serampangan tanpa melewati proses konfirmasi bisa memicu reaksi dari warganet yang mungkin juga punya kemampuan atau keterampilan menggunakan OSIN. Seperti beberapa hari yang lalu ya, ada satu wartawan yang mengungkapkan satu temuan gitu ya berkat OSIN gitu, tapi ternyata ada misinformasi. Nah, ada pengguna media sosial lain yang kemudian membantah atau mengklarifikasi sebetulnya tidak seperti itu, karena berdasarkan metode OSIN yang dia lakukan ternyata informasi itu tidak tepat. Kedua, pelatihan khusus bagi wartawan dalam menggunakan alat atau teknik OSIN itu sangat diperlukan. Selain itu, media juga harus selalu mematuhi etika dan privasi, serta bijak dalam penggunaan alat otomatis yang biasanya itu mendapatkan dukungan dari teknologi AI atau Artificial Intelligence. Jadi wartawan yang mau memakai OSIN untuk investigasi gitu ya, harus fokus pada kualitas informasi, bukan kuantitas. Terakhir, media perlu mempertimbangkan, ya, ada baiknya melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan dunia internasional atau media internasional untuk mendapatkan perspektif yang luas, dan penting untuk selalu transparan kepada pembaca tentang metode yang digunakan. Ya, karena belakangan ini ya kejahatan korupsi transnasional itu kan susah ya mengumpulkan datanya kalau hanya dilakukan dalam negeri. Mungkin perlu kerjasama dengan media di luar gitu ya, sehingga pengumpulan datanya jadi lebih baik. Nah, OSIN ini sekarang telah membuktikan diri sebagai alat yang sangat kuat, sangat penting, sangat mendukung jurnalisme modern. Dengan penggunaan yang tepat, saya rasa OSIN dapat berkontribusi besar dalam mengungkapkan kebenaran dan menjaga keadilan. Tapi tentu saja media, wartawan tetap harus mematuhi etika jurnalistik, mengedepankan proses verifikasi, check and recheck, uji silang, dan seterusnya. Sehingga setelah menggunakan metode OSIN, keluaran atau output atau berita atau hasil penelitiannya itu bisa dipertanggungjawabkan karena akurat dan valid. Teman-teman, terima kasih telah mendengarkan episode kali ini tentang OSIN. Jangan lupa untuk terus mengikuti siniar kami yang berikutnya untuk mendapatkan lebih banyak wawasan menarik, utamanya tentang dunia jurnalisme dan investigasi. Tabik.